Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang saya muliakan, yang saya hormati, pada kesempatan ini saya mau mengadakan perkuliahan untuk pertemuan yang ketiga ya. Mari kita mulai dulu dengan membaca doa ikrar kerelaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Baik, kesempatan ini saya mau jelaskan bagaimana kita menggunakan Word untuk penulisan ilmiah. Beberapa hal yang perlu saya jelaskan. Pertama begini, default komputer itu ukurannya tidak sentimeter tapi inci. Jadi nanti Anda harus lihat di laptop atau komputer Anda, kalau satuannya itu masih inci, maka Anda harus mengubah dulu menjadi sentimeter, karena ketentuan yang dipakai di negara kita menggunakan sentimeter. Kemudian bagian spacing ini tidak 0, tapi semula itu 8. Karena itu nanti kalau laptop Anda masih 8, di-nolkan dengan cara diklik di bawahnya ini. Nah, klik 2 kali ya. Klik pertama itu masih 6, klik yang kedua baru 0. Nah, kemudian pertama Anda harus perhatikan dulu kertas yang Anda pakai ya. Kertas yang Anda pakai itu ukurannya masih berbeda-beda ya. Nah, ukurannya masih berbeda-beda, karena itu layoutnya dibenarkan dulu. Kita klik layout gitu, lalu kita klik size. Nih, pilih A4. Pilih A4 gitu ya. Nah, kemudian dari A4 itu ya, dari A4 itu karena batasnya itu harus sentimeter, maka Anda ubah dulu dalam bentuk sentimeter. Caranya klik file, kemudian klik option, lalu klik add font, lalu pilih display ya, pilih display. Nah, ini display pada bagian show measurement of unit of ya, show measurement in unit of ini diganti cm. Kalau defaultnya kan inci, tapi terus Anda ganti cm. Begitu sudah diganti, klik OK gitu ya. Lalu kemudian setelah kita pastikan ukuran kertasnya A4, satuan yang dipakai cm, kita lihat marginnya. Nah, margin dalam konteks penulisan ilmiah itu bagian atas 4 cm, bagian kiri 4 cm, bagian bawah 3 cm, bagian kanan 3 cm. Cara mengubahnya Anda bisa ini taruh di blok begini, lalu Anda tulis angka 4 gitu, atau Anda bisa menggunakan raw atau panah ini. Ke atas berarti nambah, ya tuh lihat ya. Kalau ke bawah, klik yang bawah ini berarti mengurangi. Gitu. Setelah betul ukurannya, atasnya 4, kirinya 4, bottom atau bawahnya 3 dan kanannya 3, right-nya 3, maka kita klik OK. Nah, sudah ini ya, sudah jenis kertasnya sudah A4, batas-batasnya sudah 4, 4, 3 dan yang bawah juga 3 ya. Satuannya sudah cm, afternya sudah dienolkan. Kalau belum, ini masih 8 begini ya, maka Anda hilangkan ini, Anda turunkan jadi 0 gitu. Oke. Nah, setelah itu Anda kemudian memulai memilih huruf. Apa huruf yang dipakai ya? Nah, huruf yang dipakai itu pakai
di home ini, lalu ini Anda klik, pilihlah Time New Roman, lalu ukurannya 12 gitu. Time New Roman ukurannya 12 gitu. Nah, setelah itu ini kertas ini ya, layout ini sudah betul ya. Tinggal Anda menulis gitu. Nah, sebagaimana yang saya sampaikan pada saat pertemuan pertama, kali ini saya fokus pada bagian bagaimana cara membuat paragraf. Jadi, ini biar Anda mudah melihat, saya besarkan ya. Gitu ya. Jadi yang namanya paragraf gitu. Paragraf gitu. Itu ada yang namanya paragraf deduktif gitu. Kalau yang sudah ya tahu, mengulang ini ya. Mudah-mudahan Anda lebih paham. Ada juga yang namanya paragraf itu namanya paragraf induktif. Sebentar, ini ada masalah karena saya besarkan ya. Saya turunkan aja ya. Induktif gitu. Ada juga yang namanya deduktif induktif, DI gitu saya singkat. Nah, DI ini sering disebut dengan campuran. Nah, gitu. Sorry, salah nulis. Campuran. Gitu. Jadi paragraf itu ada 3 macam. Yang pertama itu deduktif, yang kedua induktif, dan yang ketiga campuran atau deduktif induktif. Maksudnya apa? Kalau paragraf deduktif ini artinya kalimat utama ada di depan gitu. Kalimat utama ada di depan. Kalau induktif kebalikannya, kalimat utama ada di akhir gitu ya, biar konsisten agak besarkan akhir. Kalau campuran, kalimat utama itu ada di awal dan ada di tengah. Jadi kalau definisi paragraf itu kan, paragraf itu adalah kumpulan kalimat gitu yang memiliki satu kalimat utama dan beberapa pikiran penjelas. Ini kaitannya dengan deduktif dan induktif. Ya. Kalimat utama dan beberapa pikiran penjelas, itu paragraf. Nah, kalau dalam kaidah penulisan ilmiah itu ada penjelasan yang lebih rinci lagi. Berapa kalimat? Nah, kalimat itu antara 3 sampai 7 kalimat. Kalimatnya kalimat lengkap ya. Antara 3 sampai 7 kalimat. Nah, kemudian harus ada kalimat utama, lalu kalimat-kalimat berikutnya itu menjelaskan. Kalimatnya itu menjelaskan. Nah, kalau deduktif itu kalimat utamanya di depan, kalau induktif kalimat utamanya di akhir. Kalau campuran bisa di awal, bisa di tengah, lalu ada kesimpulan. Tapi kalau campuran tuh kalimat utamanya ada 2. Biasanya kalimat utamanya ada di awal, lalu tengah, terus di akhir ada kesimpulan. Nanti satu-satu akan saya jelaskan. Oke. Nah, kemudian saya tunjukkan, saya sudah buat supaya tidak kelamaan ya. Saya sudah buat ini contoh-contohnya. Ini ya. Ini saya saya kecilkan dulu atau saya naikkan, tidak apa-apa ya. Saya naikkan dulu ini. Ini saya hitamin dulu. Ya. Gitu. Ini adalah kalimat deduktif. Ini kalimat deduktif. Nah, biasanya kalau paragraf ini ya awal penulisannya 1 tab atau kita paskan angka 1 di sini. Ini angka 1 ini di situ. Nanti kalau di enter akan sudah di situ posisinya ya, tidak berubah. Oke. Jadi ini contohnya.
Nanti Anda bisa berlatih membuat sendiri ya. Anda bisa berlatih untuk membuat sendiri. Paragraf merupakan suatu kalimat yang memiliki satu pikiran utama dan beberapa pikiran penjelas. Saya mendefinisikan sekaligus memberikan contoh paragraf deduktif ya. Nah, pikiran utama merupakan, ini menjelaskan kalimat yang ada sebelumnya kan, pikiran utama merupakan saripati dari paragraf tersebut. Sedangkan pikiran penjelas merupakan kalimat yang digunakan untuk mengembangkan kalimat utama agar memiliki informasi secara utuh. Nah, ini kalimat yang kedua, kalimat kedua, tapi ini menjelaskan kalimat pertama. Keutuhan kalimat menjadikan pembaca mudah memahami isi bacaan yang terdapat pada paragraf tersebut. Karena ini deduktif, berarti ini kalimat utamanya ini yang saya beri warna merah ini. Nah, ini adalah kalimat utamanya karena deduktif berada di awal. Paragraf merupakan suatu kalimat yang memiliki satu pikiran utama dan beberapa pikiran penjelas. Paragraf yang deduktif ini ya maksudnya ya. Nah, kalimat berikutnya ini menjelaskan kalimatnya. Nah, ini pikiran utama itu menjelaskan di sini ya. Pikiran penjelas menjelaskan kalimat ini. Lalu diakhiri keutuhan kalimat menjadikan pembaca mudah memahami isi bacaan yang terdapat pada paragraf tersebut. Kalau kita hitung ini berapa kalimat? Ya, ada titik ini berarti kalimat pertama itu ini. Ini kalimat pertama, gitu. Kalimat kedua mana? Kalimat kedua ini. Nih. Nah, ini adalah kalimat yang kedua. Jangan kalimat yang ketiga ini. Nah, dengan demikian paragraf ini sudah sesuai dengan ketentuan definisi penulisan ilmiah. Nah, itu kalau deduktif. Contoh lain yang deduktif itu ini. Ini ya. Contoh lain yang deduktif. Sorry ya. Nah, saya jelaskan supaya Anda lebih mudah mengikutinya. Gitu. Pada era pandemi, menyebabkan perubahan yang mendasar pada kegiatan pembelajaran. Sorry ya, ini ada pada ini nggak enak dibaca, diganti ya. Bisa kita ganti. Pada era pandemi menyebabkan perubahan yang mendasar dalam misalnya ya, kegiatan pembelajaran gitu. Supaya kalimatnya tidak monoton, katanya tidak monoton ya. Nah, ini masih sama karena ini deduktif, maka ini kalimat utamanya. Sekalian saya beri tanda merah. Itu. Pembelajaran yang semula dilakukan secara tatap muka, menjelaskan pembelajaran kan, diganti dengan pembelajaran secara virtual. Model pembelajaran ini dirancang antara pendidik dan peserta didik tidak bertemu langsung, akan tetapi menggunakan media tertentu. Kalimat kedua. Ya. Perangkat lunak atau media yang lazim dipakai diantaranya adalah Zoom dan Google Meet. Nah, dua kalimat berikutnya ini adalah menjelaskan kalimat yang pertama, yang saya beri tanda merah itu. Ya. Nah, itu deduktif. Ya, saya buatkan dua contoh ya, nanti mudah-mudahan Anda bisa memahami. Ya. Walaupun 3-7 itu ketentuan kebiasaan penulisan ilmiah ya, tidak ada dasarnya itu hanya kesepakatan saja. Kesepakatan para ahli tentang penulisan ilmiah. Ya, itu untuk deduktif. Sekarang untuk yang induktif ini ya. Untuk yang induktif, saya beri tanda hitam dulu. Oke, ini untuk yang induktif. Induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya ada di akhir gitu. Ya.
Aplikasi komputer merupakan salah satu mata kuliah yang diselenggarakan pada semester genap. Bagi Anda yang semester 6, mata kuliahnya aplikasi komputer. Bagi Anda yang semester 2, mata kuliahnya ITC, Instructional Computer Teaching ya, sebagaimana yang sudah saya jelaskan di tatap muka pertama. Nah, ini aplikasi komputer merupakan salah satu mata kuliah yang diselenggarakan pada semester genap. Ini informasi aja, bukan kalimat inti. Ini informasi bahwa ada mata kuliah komputer di semester genap itu. Lalu ketentuan tersebut terdapat dalam peraturan akademik yang telah ditetapkan oleh pimpinan kampus. Ini juga menjelaskan ya. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS dalam kurung satuan kredit semester. Sekalian saya memberi penjelasan kalau ada singkatan itu ditulis dulu singkatannya baru kepanjangannya ya. Tujuan mata kuliah ini adalah agar mahasiswa memiliki keterampilan mengajar dengan menggunakan media komputer dan internet. Nah, ini saya revisi tidak ini tapi mata kuliah aplikasi komputer. Nah, itu ya. Atau kalau yang semester 2 ITC ya, saya beri garis miring aja ya. Instruksional Computer Teaching. Gitu ya. Mata kuliah aplikasi komputer atau Instructional Computer Teaching adalah agar mahasiswa memiliki keterampilan mengajar dengan menggunakan media komputer dan internet. Nah, ini merupakan kalimat utama. Kenapa di akhir? Karena ini merupakan paragraf yang induktif. Nah, mungkin Anda bertanya, bolehkah kita menggunakan deduktif saja? Boleh, tidak apa-apa. Bolehkah kita menggunakan paragraf yang pertama induktif, yang kedua deduktif? Boleh juga. Ini hanya pendekatan saja. Intinya paragraf kita paragraf yang betul gitu. Anda bisa lihat ini, kalimat-kalimat ini lengkap ya, runtut rentetannya ya. Semuanya bicara tentang satu poin utama. Apakah poin utama atau kalimat utamanya itu di akhir atau di awal, tetapi semuanya mengarah ke sana. Ya. Ini hanya mengarah ke tujuan saja. Ya. Inti kalimatnya ini tujuan mata kuliah aplikasi komputer. Kalau yang tadi, yang deduktif di awal saja nih, pada era pandemi menyebabkan perubahan yang mendasar dalam kegiatan pembelajaran. Kalimat berikutnya ini hanya menjelaskan. Begitu juga kalimat yang pertama tadi. Nah, selanjutnya saya buat contoh yang kedua untuk paragraf yang sifatnya induktif ya. Gitu ya. Saya turunkan dulu yang campuran supaya Anda lebih fokus. Nah, maaf yang ini tadi juga disesuaikan ya, yang ini ya. Ini disesuaikan karena awal paragraf harus menjorok ke depan dan harus rata kanan kiri tulisan Anda. Tidak boleh rata kanan saja atau rata kiri saja, tetapi harus rata kanan kiri. Itu ketentuan penulisan ilmiah yang kita pakai. Oke, nah ini adalah contoh kedua dari paragraf induktif. Belajar dengan cara tergesa-gesa merupakan cara yang tidak ideal. Ya, kalau kita bilang salah itu kan ya tidak semuanya salah, tetapi saya sebut tidak ideal gitu. Ini termasuk diksi ya, termasuk pilihan kata. Ya, agar kalimat yang kita buat kalimat yang tidak menyinggung perasaan orang lain. Saya ulangi ya. Belajar dengan cara tergesa-gesa merupakan cara yang tidak ideal. Penguasaan materi belajar tidak akan sempurna apabila dilakukan secara tergesa-gesa. Sering terjadi salah pengertian, bahkan salah konsep terhadap materi yang dipelajari. Para pelajar dan mahasiswa sangat disarankan
untuk menghindari cara belajar seperti ini. Belajarlah dengan tenang supaya dapat menguasai materi pelajaran dengan baik. Materi belajar dengan baik, sorry. Nah, ini adalah paragraf induktif. Intinya tuh di sini nih, belajarlah dengan tenang, tidak tergesa-gesa kan, supaya menguasai materi belajar dengan baik di akhir. Tolong pahami bahwa setiap kalimat selain yang merah ini semuanya menjelaskan yang merah. Gitu. Dan ini hanya bicara satu pikiran utama tentang belajar yang tenang. Gitu. Ya, karena saya sering melihat, ya mudah-mudahan besok Anda tidak begitu, mahasiswa menulis paragraf dalam skripsi itu satu paragraf panjang sekali, isinya banyak, gitu. Isinya banyak. Nah ini secara kaedah penulisan seperti ini salah gitu. Dan pasti itu dicoret oleh pembimbing gitu ya, karena itu salah gitu. Nah, oleh karena itu Anda belajarlah mulai sekarang ya, sebelum Anda menulis skripsi ya, cara membuat paragraf yang baik. Itu. Nah, mungkin Anda bisa nulislah di media massa, ya, koran, Kedaulatan Rakyat, atau Jawa Pos, atau KR Jogja itu apa namanya? Eh, yang Jogja apa itu ya? Namanya saya kurang hafal, itu ya. Nah, Anda bisa nulis di situ, kan ada kolom pendapat mahasiswa. Nah, di situ Anda bisa berlatih menulis, gitu, supaya besok terbiasa. Oke, yang ketiga itu saya sebut, ini disebut dengan paragraf campuran. Oke, paragraf campuran. Nah, pada dasarnya paragraf campuran itu, ya, sebenarnya ini saya hapus saja karena ini yang buat bukan saya, nanti tidak dikira, gitu ya, plagiat saya ya. Oke, itu tadi betul, cuma yang buat bukan saya. Nanti tidak saya dianggap plagiat, nggak enak ya, karena ini saya tulis di YouTube, semua orang bisa mengakses. Oke, ya. Paragraf campuran. Ya. Contohnya ini, sebelum contoh ke prinsip dulu ya. Prinsipnya paragraf campuran itu adalah paragraf yang terdiri dari dua kalimat utama. Anda perhatikan, kalau yang deduktif dan induktif tadi hanya satu kalimat utama, tapi kalau yang campuran itu ada dua kalimat utama. Ya. Kalimat utama yang pertama itu untuk menegaskan kalimat intinya, yang kedua itu untuk menjelaskan arah ke kesimpulannya. Contohnya ini, belajar sistem evaluasi pendidikan sekarang menjadi lebih mudah. Itu kalimat inti ya. Belajar sistem evaluasi pendidikan, kalau Anda tambah juga boleh, sistem evaluasi pendidikan agama Islam juga boleh ya. Sekarang menjadi lebih mudah. Itu intinya. Penjelasnya, terdapat banyak buku ataupun software yang memungkinkan kita dapat mempelajari berbagai materi tentang sistem evaluasi pendidikan. Saya ralat sedikit ya. Kalau kaidah penulisan ilmiah itu tidak boleh menggunakan kata ganti. Sehingga kita ini termasuk kata ganti orang kan. Saya, aku, kami, kalian, kita itu kan kata ganti orang. Itu tidak boleh dalam penulisan ilmiah ya. Sehingga kita ganti kalimatnya. Terdapat banyak buku maupun software yang memungkinkan kita hapus ini ya, untuk belajar. Saya ganti untuk gitu, belajar nih gitu, berbagai materi tentang sistem evaluasi pendidikan. Oke, bagus ya, tepat kalimatnya insya Allah ya. Nah, itu menjelaskan. Lalu berbagai teori sistem evaluasi pendidikan tertulis secara rinci pada buku yang berjudul Evaluasi Pendidikan terbitan STEM Pers. Ya. Ini apa namanya, pesan sponsor itu ya, supaya Anda bisa memiliki buku tersebut. Ya. Oleh karena itu, sistem evaluasi pendidikan menjadi mata kuliah yang disukai oleh para mahasiswa. Saya tambahi. Nah, gitu.
Ya, ini kalimat utama ya. Ini ya, kalimat utama yang pertama gitu. Oke. Ini kalimat yang kedua gitu. Ini ya. Sedangkan yang ini adalah kesimpulannya. Nah, itu tuh kalau campuran ya. Jadi ada dua kalimat utama. Terus di akhir kalimat, di akhir paragraf maksud saya, sorry ya. Di akhir paragraf itu merupakan kesimpulannya. Nah, sebagai bentuk seni menulis, Anda boleh menggunakan deduktif, lalu induktif, kadangkala campuran boleh sebagai bentuk seni menulis agar karya tulis Anda menjadi sebuah karya tulis yang tidak kaku, tapi sebuah karya tulis yang luwes gitu. Nah, karena itu saudara mahasiswa yang saya banggakan tentunya ya, coba sekarang Anda membuat paragraf ya, dengan ketentuan yang tadi saya sebut ya, bisa induktif, bisa deduktif, ya, bisa campuran gitu. Anda berlatih gitu. Tema-tema tertentu. Coba Anda pilih tentang tema pendidikan atau tema tentang apa namanya akhlak atau tema tentang sejarah peradaban Islam. Terserah, yang penting rumpunnya tuh rumpun pendidikan Islam supaya besok Anda terbiasa ketika menulis ya. Nah, setelah itu coba tulisan Anda itu ya, tulisan Anda itu nanti ditunjukkan ke saya. Ya. Anda bisa kirim ya. Anda bisa kirim melalui link yang nanti akan saya bagikan di grup. Ya, nanti akan saya bagikan di grup. Cara nulis Anda itu masukkan ke situ, tuliskan di situ. Gitu. Nah, dengan demikian Anda apa namanya bisa belajar mempraktekkan apa yang Anda pelajari sekarang ini. Jangan lupa inti dari paragraf tersebut atau kalimat utama Anda beri tanda merah. Ini tidak sulit ya, dan ini saya hanya minta Anda berlatih gitu ya. Bukan apa-apa ya, supaya Anda biasa saja. Nah, oke. Itu bagian pertama yang ingin saya jelaskan ya. Terus kemudian di dalam penulisan ilmiah ya, setelah tadi layoutnya sudah saya jelaskan, lalu paragrafnya sudah saya beri contoh. Lalu yang ketiga ini fontnya, font atau bentuk hurufnya. Bentuk hurufnya gunakanlah bentuk huruf Time New Roman. Kadang disingkat dengan TNR dengan ukuran 12 gitu. Ini ketentuannya gitu. Standarnya begitu. Time New Roman atau TNR 12. Berapa spasinya? Buatlah spasi ganda atau double atau spasi 2. Nah, sekalian saya tunjukkan umpama ya, umpama ini itu subjudul gitu. Lalu ini isi ya. Saya buat ukuran 12 dulu ya supaya sesuai dengan apa namanya? Yang saya contohkan. Time New Roman 12. Oke. Seperti ini ya. Nah, ini kan ada jarak dikit nih. Tidak langsung ya. Jadi jarak antara subjudul, ini contoh paragraf campuran itu saya anggap subjudul, dengan isi paragraf itu ada jarak, tidak tidak apa namanya? Jaraknya tidak sama. Antara belajar sistem evaluasi dengan banyak buku itu dibuat menjadi 2 paragraf gitu. Ini jadi double, jangan lupa ini dienolkan gitu. Supaya nanti kalau di enter tetap 2 paragraf gitu. Nah, ini paragraf gitu ta? 2 spasi. Lalu antara contoh paragraf dengan campuran ini ada tambahan sedikit, tidak tidak 2 spasi murni ya, tidak 2 spasi murni gitu ya. Tidak seperti ini tapi 2 spasi lebih. Karena ini subjudul, ini isi paragraf. Berapa kelebihannya? Anda bisa tentukan dengan ini dibuat
6 poin saja. Nah, sudah beda dikit kan? Tetapi memang ketentuan begitu. Tapi kalau nanti misalnya ada A, terus ada lagi berikutnya itu judul yang lain ya, maka jaraknya tidak 6 tapi Anda buat 12 gitu. Misalnya gimana? Misalnya sini ya, di paling atas tuh ya, bab 1 pendahuluan terus ada A gitu kan. Maka antara bab 1 dengan A di awal itu ya, maka tidak 6 tapi 12 gitu. Jadi ada perbedaannya gitu. Bahkan kalau apa namanya, ada juga yang 18 ya. Tapi besok Anda akan diajari itu ketika pembimbing Anda akan mengarahkan ke situ. Besok ketika Anda menulis secara menulis skripsi atau menyusun skripsi itu. Gitu. Nah, kemudian kalau Anda menulis kata asing ya, misalnya ini Time New Roman ini ya. Ini misalnya. Ini kan asing ya. Katanya kan kata asing itu. Nah, maka Anda tulis Time New Roman ini Anda blok terus dibuat miring karena itu kalimat itu kalimat asing. Atau kalau yang kita buat ini pers ini ya. Pers ini gitu. Ini kita miringkan. Tek gitu. Ini karena sudah saya contohkan, ini saya buat hitam semua dulu. Nah, gitu. Tulisan asing ya, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Arab, atau yang lainnya. Itu nanti kita buat tulisan miring. Nah, ini pengantarnya. Mudah-mudahan Anda bisa mempraktekkan. Tolong nanti kumpulkan tulisan Anda itu di link yang nanti akan saya buat ya. Ini belum saya buat ya. Akan saya kirimkan ke grup. Gitu. Demikian dari saya. Selamat berlatih. Mudah-mudahan Anda lancar dalam penulisan ini. Pekan depan saya akan membahas tentang membuat struktur, membuat tabel, dan membuat rumus dengan menggunakan words. Terima kasih perhatian Anda. Ada kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.